Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat bahagia selalu. Kali ini admin akan melanjutkan kisah yang berjudul Kesuksesan Seorang Istri yang Dicampakkan. So, jangan lama-lama, let's check it out. Seharusnya kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah salah. Meminta seseorang yang kusukai untuk mundur bukannya membuatmu akan memenangkan hatiku. Justru aku ilfil melihatmu seperti ini karena kamu telah merendahkan orang lain. Jika kamu tidak diharapkan oleh orang yang kamu sukai, setidaknya mundur dengan teratur supaya tidak menjatuhkan harga dirimu lagi. Kamu tahu kan bahwa laki-laki di dunia ini bukan aku saja, dan kamu bisa mendapatkan laki-laki lain di luaran sana yang memiliki spesifikasi melebihiku. Tidak ada jawaban dari bibir Rosa ketika pernyataan panjang lebar itu disampaikan oleh Johan. Wanita itu tetap membeku di tempatnya dan tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk sekadar mengangkat wajahnya dan menatap menikmati coklat terang pada wajah tampan tersebut. Aku harap kamu tahu diri dan tidak berusaha untuk mengintimidasi wanita yang kucintai lagi. Aku rasa penolakanku sejak dahulu sudah membuktikan padamu bahwa aku tidak bisa memilihmu. Selain sikapmu yang suka bergonta-ganti pasangan dan juga suka mempermainkan perasaan, aku juga tidak suka dengan sikap arogan serta sikap kekanak-kanakan yang kamu miliki. Johan segera membawa Arin yang saat itu berada di sampingnya untuk menjauhi lokasi tersebut. Dia memasukkan wanita ini ke dalam mobilnya dan meminta sopir pribadinya untuk membawa sepeda motor matic milik Arin. "Maafkan aku, Mas," ujar Arin ketika mereka berdua masuk di dalam mobil dan dirinya terlibat kecanggungan bersama Johan. Laki-laki itu sesekali menatapnya, tetapi Arin sendiri merasa sangat bersalah karena telah membohongi pria itu. Andaikan dirinya berkata jujur pun, masalah juga tidak akan selesai dan permusuhan di antara Johan maupun Rosa akan semakin meruncing. "Aku hanya menyesal karena kamu membohongiku, Rin. Jadi, ini alasanmu ketika kamu menolak ajakan makan siang aku tadi? Mengapa kamu tidak mengadu padaku jika Rosa mengintimidasimu seperti itu?" tanya Johan dengan nada menyelidik. Laki-laki itu sebenarnya memiliki pengamalan khusus kepada Arin. Dia menempatkan satu orang yang dia minta untuk memantau segala kegiatan Arin ketika lepas dari jangkauannya. Sedemikian sayang Johan terhadap Arin, sehingga dia bersikap posesif seperti itu. Terlebih, Johan pun mengetahui bahwa laki-laki dari masa lalu Arin belum sepenuhnya hilang dari kehidupan Arin. Pernah beberapa kali Johan mendapati Rama sedang menemui Arin dan meminta wanita itu untuk kembali pada Rama. Namun sayangnya, Johan mengetahui bahwa Rama menjatuhkan talak 3 untuk Arin dan tentunya mereka tidak bisa langsung rujuk begitu saja sebelum Arin pernah menikah dengan orang lain. "Aku hanya tidak ingin mengadukan hal ini padamu karena tidak ingin membuat hubunganmu dengannya retak, Mas." "Aku Arin." Dia memilin jari jemari di atas pangkuan karena takut akan tatapan tajam yang diberikan Johan padanya. Segera menepikan kendaraan roda 4 mewahnya menuju ke sebuah lokasi parkir sebuah butik yang tidak jauh dari lokasi mereka bertemu tadi. Namun sebelum keduanya turun, Johan memberikan pengertian kepada Arin. "Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kamu tidak perlu khawatir denganku karena aku free dan tidak memiliki hubungan dengan wanita manapun," katanya dengan jujur. "Tapi, Mas, sepertinya dia mencintaimu," ujar Arin. Dia hanya tidak ingin terjebak dalam hubungan rumit antara Johan dan juga Rosa. Bisa mungkin dia harus menghindari masalah tersebut supaya semuanya tidak berlarut-larut. Karena yang Arin tahu, seseorang yang sudah terobsesi akan melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang mereka mau dan apa yang mereka tuju. "Lalu jika dia mencintaiku, tetapi aku justru mencintaimu, apakah kamu akan memintaku dan memaksakan perasaanku untuk berbelok menyukainya?" Johan memandang lekat ke arah Arin yang saat itu masih bersikap keras kepala. "Mas?" Johan pun segera meraih telapak tangan Arin, namun wanita itu langsung menepisnya dan mengatakan bahwa mereka belum halal untuk bersentuhan. Johan mengerti bahwa Arin sedang menjaga marwah dirinya, sehingga dia pun
merasa sangat bersalah karena melakukan sentuhan tersebut. Aku sudah menjelaskan kepada dia bahwa aku dan Rosa hanyalah sebatas partner kerja sekarang dan kami berdua hanya sebatas masa lalu. Oh, Arin tidak tahu mengenai masalah ini dan dia cukup terkejut mendengar pengakuan Johan barusan. Dia memang tidak terlalu mengetahui masa lalu laki-laki tersebut, sehingga apapun yang Johan sampaikan sedikit mengejutkan baginya. Lalu jika dia mengejarmu sudah dahulu, mengapa kamu tidak menerimanya saja, Mas? Aku rasa dia wanita yang... Kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai atau menerima perasaan siapa. Ketika aku sudah menunggumu selama ini, mengapa kamu tiba-tiba mendorong untuk menjauhimu? Apa kamu sudah memiliki laki-laki lain yang sedang memperjuangkanmu sepertiku? Tebak Johan sudah diliputi oleh emosi yang meledak-ledak. Selama beberapa bulan belakangan, dia tidak mendapati anak buahnya melaporkan bahwa Arin sedang berdekatan dengan laki-laki lain. Lantas, mengapa wanita itu justru seakan sedang memukulnya mundur seperti ini? Aku justru hanya berdekatan denganmu saja, Mas. Tidak ada laki-laki lain. Aku Arin. Johan berusaha menyelami kedua bola mata selegam tinta itu dan tidak menemukan adanya kebohongan di sana. Lalu dia mengulas senyum tipis di wajahnya, kemudian kembali berkata, "Baguslah jika begitu, karena aku tetap akan memperjuangkanmu dan menghalalkanmu ketika waktunya tiba. Jangan pernah meminta aku untuk mencintai orang lain karena aku hanya menyayangimu sampai kapanpun." Bersamaan itu pula, ternyata ada sepasang netra yang menatap kebersamaan Arin bersama Johan yang membuat kepalan tangan di samping tubuhnya semakin menguat. Bab ke-24. Ternyata kamu sudah berbahagia dengan orang lain, Rin. Tatapan sendu diberikan oleh Rama ketika melihat mantan istrinya turun dari kendaraan roda 4 menuju ke sebuah butik ternama. Dia yang kali ini pun berada di tempat sama, hanya bisa menghela nafas pasrah karena melepaskan Arin atas kebodohannya sendiri. Maaf jika aku baru menyadari bahwa semua perasaanku hanya tertuju padamu, Rin. Maafkan aku karena kebodohan itu membuatku melepasmu hanya demi uang saja. Aku menyesal. Aku menyesal. Raung Rama yang kali ini tengah diliputi kesedihan. Laki-laki itu menunduk menahan perih yang merongrong jiwanya. Perasaan bersalahnya terhadap sang mantan istri semakin menenggelamkannya ke dalam kubangan sesal. Sedangkan wanita yang berada di sampingnya kini pun turut melirik ke arah Rama yang memasang wajah sendu. Dia baru saja selesai belanja di butik ternama itu. "Apa yang kamu lihat?" Pertanyaan itu seketika menghentak jiwa Rama dan dirinya berpaling mengalihkan fokusnya kepada Tante Yola. "Tidak, Yang. Sudah selesai belanjanya?" Tanya laki-laki itu sembari mengusap jejak basah yang meluncur bebas di pipi. "Seperti yang kamu lihat, aku sudah selesai berbelanja dan tolong masukkan barang-barang ini ke bagasi sana." Titah wanita itu yang memasang wajah cemberut. Dia masuk ke dalam mobil setelah dipersilakan masuk oleh laki-laki yang mengemudi di sampingnya. Tante Yola segera mengancingkan sabuk pengaman miliknya dan bersiap untuk pergi dari sini. Tetapi pikirannya masih melayang-layang dan memikirkan apa yang baru saja dilihat oleh kacungnya tadi. Selesai memasukkan semua barang-barangnya ke bagasi, berpindah menuju ke belakang roda kemudi dan juga mengenakan sabuk pengaman untuk bersiap meninggalkan tempat ini. "Apa yang kamu lihat tadi?" Tanya wanita berpoleskan lipstik nude ini pada sang pria yang ada di sampingnya. Dia sungguh melihat kegelisahan yang ditampilkan oleh Rama dan mendapati bahwa laki-laki itu mungkin tengah memperhatikan seseorang yang baru saja masuk ke dalam butik ini. Sayang, Tante Yola hanya melihatnya sepintas dan tidak mengetahui siapa sosok wanita tersebut. Ia hanya menduga bahwa itu adalah Arin, mantan istri Rama. "Mana, Yang?" Rama masih bersikap baik-baik saja dan seolah-olah tidak mengerti apa yang tengah disampaikan oleh Tante Yola saat ini. Pria itu hanya menatap ke arah wanita berusia sekitar 35 tahunan itu dengan kening yang mengerut dalam. "Jangan berusaha membohongiku. Kamu baru saja melihat wanita yang barusan masuk ke dalam butik ini bersama seorang laki-laki. Apa dia mantan istrimu?" Tanya Tante Yola menyelidik.
Sedangkan Rama sendiri pun yang kepalang basah tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya menganggukkan kepala tipis dan segera melajukan kendaraan roda 4 ini meninggalkan butik tersebut. Karena ketika berada di sini lebih lama, dadanya terasa sesak. Ya, Yang? Rama menoleh sesaat pada wanita yang saat ini menjadi kekasihnya sekaligus menjadikannya budak kemanapun. Sesekali menatap lurus menikmati sehitam tinta yang juga tengah memenjarakannya dalam sorot mata tak terbaca. Aku pernah menjatuhkan hatiku pada seseorang yang salah sehingga sakitnya masih bisa kurasakan dan aku tidak berkeinginan untuk mengulangi hal yang sama. Karena aku rasa hidup terlalu lama jika dihabiskan dengan orang yang salah. Aku harap kamu tidak pernah menemuiku lagi seperti ini, Mas. Semuanya terlalu menyakitkan dan kamu tentu saja tahu bahwa perpisahan ini hampir saja membuatku ingin mati. Kamu telah mengingkari semua janjimu kepada Tuhan dan memberikan luka yang sangat dalam padaku. Sehingga apapun yang kamu lakukan terhadapku tidak akan pernah mengembalikanku padamu. Mungkin aku saja yang terlalu bodoh untuk mencintaimu. Dan kini kita sudah hidup dengan jalan yang kita pilih. Berbahagialah masing-masing sesuai dengan porsi kita dan sesuai dengan takdir yang Tuhan berikan. Pernyataan itu masih terngiang yang jelas di benda Rama. Terakhir kali dia bertemu dengan Arin adalah beberapa bulan yang lalu ketika dia juga bersama Yola menuju ke sebuah mall yang terletak di pusat kota. Selesai mengakui segala hal kepada Tante Yola, pria itu benar-benar melajukan kendaraan roda 4 mewah yang diberikan oleh wanita kaya raya ini meninggalkan butik yang tadi. Jangan lupa mampir ke cafe yang ada di ujung jalan sana. Aku ada janji temu dengan seseorang. Beritahu Tante Yola sembari memainkan gawai yang ada di tangan kanannya. Sedangkan ia tidak melirik sekalipun ketika Rama bertanya, "Apa kamu ingin bertemu dengan orang itu, Yang?" Barulah ketika pertanyaan itu disampaikan, wanita berusia 35 tahun ini melirik lekat ke arah Rama. "Kenapa? Apa kamu cemburu?" Seringai yang muncul di kedua sudut bibirnya menandakan bahwa wanita ini memang sengaja membuat Rama cemburu. Tetapi meskipun begitu, Tante Yola tidak akan pernah melepaskan Rama karena Rama masih berguna. "Tidak, Yang. Aku tidak mempunyai hak untuk cemburu padamu. Aku Rama dengan jujur." Sejak wanita ini mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah partner di atas ranjang semata dan tidak perlu melibatkan perasaan, maka Rama tidak perlu menempatkan rasa cemburunya kepada wanita itu. Ketika dibutuhkan, dia akan datang untuk menghangatkan ranjang Yola. Tapi ketika tidak dibutuhkan, dia akan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Beruntunglah kali ini dia berkamuflase menjadi seorang karyawan pada sebuah perusahaan ternama atas rekomendasi Tante Yola. Akan tetapi, Rama seringkali menahan perih karena wanita itu bertindak sesuka hatinya. Apalagi ketika Rama menyadari bahwa wanita di hadapannya ini memanglah bukan tipe wanita yang setia, maka dia tidak bisa berkutik sekalipun. Bahkan seorang presiden direktur yang ada di tempatnya bekerja menjadikan Tante Yola sebagai simpanannya. Maka dari itu Rama kerap kali harus menahan pedih ketika mereka melakukan 3 sam. "Baguslah jika kamu tahu diri. Aku menjadikanmu partner di atas ranjang dan juga menjadikan budak atas kemauanmu sendiri. Aku juga tidak mengekang jika kamu ingin berhubungan dengan wanita lain. Aku membebaskanmu sebagaimana dirimu berhasil membuatku senang selama beberapa bulan belakangan. Tetapi kamu tidak bisa lepas dariku begitu saja meskipun kamu suatu saat nanti menikah. Sewaktu-waktu ketika aku membutuhkanmu, maka kamu harus siap sedia tidak peduli itu tengah malam." Tidak terasa, mobil yang dikendarai Rama sudah memasuki pelataran gedung apartemen yang dia tinggali selama beberapa bulan belakangan. Ketika selesai memarkirkan kendaraan roda 4 mewah itu di basement, Rama dan juga Tante Yola segera menuju ke unit apartemen mereka. Sesampainya di sana, Rama begitu terkejut mendapati sang ibu sudah duduk di depan pintu apartemen sembari menselonjorkan kakinya. "Ibu?" Rama memanggil dan seketika itu pula Bu Marni mengarahkan tatapannya kepada Rama dan Yola. "Aduh, kalian ini dari mana saja sih?"
Ibu sudah menunggu kalian di sini sangat lama dan menghubungi kalian berdua. Kenapa tidak langsung menjawabnya dan membuat ibu menunggu lama seperti ini? Ketika wanita bawel dan juga rewel itu mendekat ke arahnya, Tante Yola memasang wajah muak. Ini sudah kesekian kalinya ia mendapati ibu dari laki-laki yang menjadi tawanannya itu tiba di apartemennya secara mendadak seperti ini. Sudah menduga apa yang akan diminta oleh wanita itu, sehingga Tante Yola pun tidak kaget lagi. Lagi pula ibu juga harus mengerti bahwa pekerjaan kami tidak hanya di rumah saja. Beritahunya dengan suara datar dan juga dingin. Tante Yola memang sepakat dengan Rama untuk mengakui bahwa mereka berdua memiliki hubungan. Dan Tante Yola pun tidak keberatan akan hal itu. Tetapi dia keberatan atas sikap materialistis yang ditampilkan oleh Bu Marni saat ini. Maaf, Bu, kami baru saja selesai berbelanja dan... Wah, baju baru. Apa kamu juga membelikan untuk ibu, Nak Yola? Wanita tua itu mengering dan menggandeng wanita yang digadang-gadang akan menjadi menantunya. Tanpa Bu Marni tahu, Rama dan juga Yola tidak terikat hubungan apapun selain teman di atas tempat tidur saja. Tidak, Bu, aku membeli kebutuhanku sendiri. Jawab Yola dengan ketus, tetapi tidak membuat Bu Marni sekalipun melepaskan pegangannya pada lengan sang menantu. Wanita tua itu masih menempel bagaikan tokek di dinding kepada Yola dan bersiap untuk menjilat wanita itu guna menggendutkan rekeningnya. Masuk ke dalam ruangan apartemen, Tante Yola langsung membersihkan diri karena merasa tubuhnya yang begitu lengket. Sedangkan Ramah sendiri pun tampak menasehati sang ibu supaya tidak bersikap berlebihan seperti itu. Bu, kuharap kamu menjaga sikapmu dan jangan sering-sering datang kemari. Nasihat Rama. Tetapi nyatanya Bu Marni tidak mengindahkan nasihat tersebut dan tetap mendebat Rama sesuai yang dia suka. Mengapa kamu berkata seperti itu, Ram? Yola saja tidak mempermasalahkan kedatangan ibu kemari. Seharusnya kamu tidak perlu takut seperti itu karena buktinya Yola baik-baik saja terhadap ibu, kan? Lagi pula kamu sebentar lagi akan menikah dengannya. Ibu itulah sudah memberitahu semua orang jika kamu akan mendapatkan janda kaya raya. Ungkap Bu Marni yang seketika membuat Rama memegangi dadanya karena syok. Mengapa ibu mengatakan hal itu kepada orang-orang? Rama mengetatkan rahangnya ketika ibunya selesai mengatakan itu. Loh, pada kenyataannya kamu juga sudah tinggal bersama dengan Nak Yola, kan? Jadi, ibu rasa kalian berdua sudah sepantasnya merencanakan perihal pernikahan. Jangan lama-lama tinggal satu atap, Ram. Ibu juga takut kamu lama-lama terkena karma karena ulahmu ini. Sebisa mungkin kamu harus segera menghalalkannya dan menjadikan dia satu-satunya istri. Dengan begitu, ibu tidak akan kekurangan uang lagi karena dia sangat royal padamu. Ibu benar-benar bersyukur mempunyai anak yang tampan sepertimu dan bisa menggait janda kaya raya sepertinya, Ram. Duh, ibu pokoknya bersyukur banget. Bu Marni tidak mengetahui kemarahan yang tersirat pada wajah putranya. Sehingga kini dia menepuk pundak Rama dengan gemas dan juga senyum lebar di wajahnya. Tidak tahu saja ketika putranya saat ini tengah memendam kekesalan luar biasa apa adanya. Rama tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh ibunya ini. Meskipun kerap kali bersikap royal kepada keluarganya, akan tetapi dia juga cukup tahu diri. Rama meninggalkan permasalahan pelik itu di sini dan dia memilih mengambilkan jus segar untuk sang ibu. Setelah Yola membersihkan dirinya, barulah wanita berusia 35 tahun itu segera bergabung bersama Bu Marni dan juga Rama di ruang tamu. Ngomong-ngomong ada perlu apa ibu datang kemari? Yola sudah mengetahui maksud kedatangan wanita tua yang mengenakan perhiasan emas banyak-banyak tersebut. Dia menduga kedatangan ibunya Rama kemari jelas karena wanita tua itu kekurangan uang. Begini loh, Nak Yola, kalian berdua kan sudah berhubungan cukup lama dengan Rama. Bahkan sudah lebih dari setengah tahun. Jadi, ibu rasa kalian mungkin perlu menyegerakan pernikahan kalian. Karena tidak mungkin kan kalian terus-terusan tinggal bersama tanpa ikatan yang jelas. Tentunya Bu Marni tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengeruk harta Yola. Dia tetap akan mengupayakan bagaimana supaya putranya lekas mendapatkan wanita ini.
karena yang ada di benaknya hanya ada uang, uang dan juga uang. Dia tahu nominal uang yang dimiliki oleh Yola tidak berseri. Maka dari itu, Bu Marni tetap akan mengupayakan supaya dua sejoli yang ada di hadapannya ini segera meresmikan hubungan. Terlebih akan menjadi suatu kebanggaan ketika dirinya berhasil memamerkan keberhasilan putranya menggait janda kaya raya setelah berpisah dengan Arin. Apalagi dia sudah mengatakan kepada para tetangganya jika Rama memiliki kekasih yang kaya raya. Tanpa Bu Marni sadari, Rama pun telah menjadi gunjingan para tetangga karena dianggap menjadi benalu pada Yola. Yola sejak tadi melirik ke arah Rama dan meminta laki-laki itu untuk mengambil keputusan hingga pada detik berikutnya, Rama pun akhirnya membuka suara. Begini, Bu, kami kan masih dalam proses penjajakan dan juga masih dalam proses pendekatan untuk meyakinkan diri apakah pilihan kami nanti adalah pilihan yang terbaik atau tidak. Belum selesai Rama berbicara, Warni lekas memotong ucapan putranya itu dengan tegas dan juga lugas. Alah, meyakinkan diri atas pilihan yang seperti apa, Ram? Orang wanita yang akan menjadi istrimu sudah sempurna seperti ini. Apalagi yang ingin kamu pikirkan? Tidak perlu berlama-lama menunda pernikahan ini. Kalian sudah sangat cocok dan kalian masih tetap bersama hingga saat ini. Yang itu artinya, kalian sudah cocok satu sama lain dan bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tante Yola tidak dapat menahan emosi yang ada di dalam dadanya. Ya sudah, kalau begitu, Bu, kami pikirkan dulu matang-matang karena untuk menjalin hubungan rumah tangga selama-lamanya juga membutuhkan waktu yang cukup untuk meyakinkan diri. Apakah pilihan kita adalah pilihan yang baik atau tidak? Sekarang, sebutkan berapa nominal yang Ibu inginkan supaya Ibu segera pergi dari sini karena kami ingin berduaan. Ibu tahu kan jika kami masih hangat-hangatnya dan membutuhkan waktu untuk berdua saja tanpa gangguan? Bu Marni seketika mengembangkan senyuman ketika pertanyaan itu dilontarkan. Tidak banyak kok. Ibu hanya meminta 1,5 juta saja karena besok ada arisan. Ibu perlu membeli gamis yang baru yang ada di toko ke-10 itu. Nah, Yola. Bahkan dengan tidak tahu malunya, dia tetap menjadi pengerat keuanganku. Hah? Baiklah. Akan aku berikan kejutan untuknya. Batin Yola sembari memasang senyum sinis di wajahnya. Ya sudah, kalau begitu, Ibu tunggu dulu di sini dan aku akan mengambilkan uangnya. Kejutan apa yang ingin dilakukan oleh Yola saat ini? Bab ke-25. Yes! Gak salah Rama cari calon istri yang mapan dan juga kaya raya. Kalau begini caranya, rekening pribadiku akan gendut dengan sendirinya. Hah? Kenapa hal ini tidak terjadi sejak dulu-dulu saja? Andaikan dulu Arin bersikap royal seperti Yola saat ini, pasti aku tidak akan meminta Rama untuk mengakhiri pernikahannya dengan Arin. Salah sendiri miskin. Sudah pengangguran dan tidak memiliki uang sama sekali. Apa yang bisa dibanggakan dari menantu seperti itu? Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Bu Marni tersenyum senang ketika menggenggam uang yang sudah dia impi-impikan sejak kemarin. Awalnya, ia merasa ragu karena beberapa hari ini Yola dan juga Ram sangat sulit untuk dihubungi. Tetapi ketika dia menebalkan muka untuk meminta uang kepada sang calon menantu, pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dimau dan nominalnya pun melebihi ekspektasi. Tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh ibunya, kini Susi pun sedang berbelanja di sebuah mall ternama bersama seorang pria berusia sekitar 50 tahunan. Dia mendapatkan banyak barang dari laki-laki tersebut dan benar-benar bersyukur karena kehidupannya kali ini sudah berubah drastis. Om, kalau mau berlian boleh? Susi memberanikan diri memerintah hal yang lebih dari laki-laki itu. Karena ketika dia bisa memanfaatkan pria ini, maka si banyak-banyaknya akan dia keruk. Selama beberapa bulan belakangan, Susi telah mendapatkan apapun yang dia mau. Barang-barang branded, handphone mahal, dan juga sebuah apartemen. Meskipun nilai apartemen itu terbilang cukup murah, tetapi menjadi suatu kebanggaan baginya karena dia tinggal di unit apartemen yang tidak terbilang jelek. Bisa saja, asalkan kamu menemaniku selama beberapa bulan belakangan dan aku akan membelikanmu banyak hal yang kamu mau. Kamu mau apa? Rumah? Mobil? Semuanya bisa aku berikan.
Karena aku adalah laki-laki pertama untukmu dan aku akan tetap menyayangimu. Susie tersenyum senang ketika melihat sifat royal yang ditampilkan oleh sugar daddy-nya ini. Meskipun usia mereka berdua terbilang cukup berjarak sangat jauh, namun Susie tak mempermasalahkannya. Dia enjoy saja menjalani harinya dengan pria bernama Danny ini. Seperti apa yang dia mau, mereka berdua langsung meluncur ke galeri berlian yang ada di lantai ketiga. Berjalan bersisian menggunakan eskalator menuju ke lantai atas, Susie mendapati ibunya yang juga ada di sana. Buru-buru dia mengambil paper bag yang ada di tangan kirinya guna menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan. "Baby, kenapa kamu menutupi wajahmu seperti itu?" Danny, pria tua yang seharusnya menjadi bapak Susie itu bertanya demikian. Dia kemudian menarik ke kiri dan ke kanan apakah ada yang janggal di sekitar mereka. "Tidak, Om, hanya saja takut. Tadi ada dosenku lewat," kata Susie beralasan. Ia sedang menahan lagi gemuruh yang tidak normal di dadanya. Berpikir-pikir mengapa ibunya berkeliaran di sekitar mall ini, karena yang sejatinya, ia tahu betul bahwa ibunya tidak akan pernah berkeliaran. "Oh, ya sudah. Aku pikir kenapa? Nanti kamu operasi plastik saja, supaya wajahmu tidak diketahui. Bagaimana?" Kelakar laki-laki yang memiliki kumis tebal itu sembari terbahak-bahak. Sedangkan Susie sendiri pun tampak cemberut dan bersikap seolah-olah dirinya merajuk. "Ih, Om kok gitu sih?" Berjalan bersama menuju ke sebuah galeri berlian. Keduanya bermesraan layaknya seorang kekasih. Susie tak peduli bahwa pria ini masih memiliki istri. Karena yang terpenting, dia senang dan kebutuhannya tercukupi. Di sebuah ruangan tertutup, wanita berusia paruh baya itu menggeram kesal di tempat duduknya. Raut wajahnya penuh amarah dan kecewa. "Sejak kapan Danny memiliki hubungan dengan bocah tengik itu?" Diana meremas ponsel di tangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia temukan. Sepandai-pandainya sang suami menyembunyikan selingkuhan, akhirnya dia mengetahui juga. "Sejak 3 bulan lalu, Nyonya," jawab anak buahnya yang setia, Rudy, dengan suara serak. "Kenapa kita bisa kecolongan?" Maki Diana kesal, matanya menatap tajam ke arah Rudy yang berdiri tegap di hadapannya. "Itu karena Tuan Danny berhasil mengelabuhi semua orang, termasuk saya, Nyonya. Jadi, kita tidak tahu." Jelas Rudy sambil menunduk, merasa bersalah atas kegagalan yang telah terjadi. Napas Diana memburu, dadanya naik turun seiring emosi yang meluap-luap. Dalam hati, dia merasa diremehkan oleh suaminya. Tangan gemetar, Diana mengepalkan tinjunya hingga kuku menancap di telapak tangannya. "Apa yang harus kita lakukan, Rudy?" Tanyanya dengan suara parau, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Rudy menghela napas panjang, merasa beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. "Kita harus mengungkapkan semua kebenaran, Nyonya. Tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya." Diana melangkah gegas menuju mall dengan langkah penuh amarah, membayangkan suaminya, Danny, sedang berjalan-jalan dengan sang selingkuhan. Di sampingnya, asisten Rudy dan Marinka, seorang kepercayaannya, mengikuti langkah Diana dengan cemas. Mereka melintasi berbagai toko dan koridor, hingga akhirnya sampai di sebuah galeri berlian yang mewah. Di sana, Diana melihat Susie, selingkuhan Danny, sedang membeli berbagai perhiasan berlian dengan riang. Wanita itu bahkan telah membeli beberapa barang mewah yang tampaknya akan menjadi hadiah dari Danny. Diana merasa jantungnya memompa darah dengan kencang. Kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Tanpa ragu, Diana bertepuk tangan keras-keras, menarik perhatian semua orang di galeri itu, termasuk Danny dan Susie. "Bagus sekali, ini kelakuan kamu, Mas," ucap Diana dengan nada sinis. "Diana?" Danny menatap istrinya dengan ekspresi terkejut, tubuhnya menegang, seolah tidak percaya bahwa Diana mengetahui perselingkuhannya. Ia mencoba menenangkan situasi.
Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, sayang. Namun, amarah Diana tidak bisa diredam. Ia melotot ke arah suaminya dan Susi. Jangan berani-berani berbohong di depanku. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Kamu pikir aku akan terus diam saja melihat kelakuanmu ini? Suasana di galeri berlian itu semakin hening. Semua orang terdiam menyaksikan pertengkaran antara Diana dan Denny. Marinka dan Rudy hanya bisa menatap dengan iba. Tidak bisa membantu Diana yang sedang berduka. Di tengah amarah dan kesedihan yang melanda, Diana merasa lebih kuat dan bertekad untuk menghadapi suaminya yang telah mengkhianatinya. Ini milikku. Ini dan juga ini. Denny hanya menumpang hidup pada kemewahan yang kuberikan. Jadi, semua barang yang kamu kenakan pasti dari uang pemberiannya, kan? Maka, lepaskan pakaianmu semuanya sampai tak bersisa. Itu juga milikku. Diana, apa? Kau mau melawan? Kau mau kita bercerai? Oke, fine. Kita cerai dan urus gundikmu ini. Aku pastikan kau akan melarat. Ancam Diana sungguhan. Denny tak memiliki pilihan. Dia terjebak pada pilihan di mana dia harus memilih istri tuanya atau memilih simpanannya saat ini. Tunggu apa lagi? Ayo, lepas pakaianmu. Susi semakin mengetatkan rahangnya. Dia tentu saja tidak terima direndahkan seperti itu. Oke, aku tidak mau. Gimana ini, Om? Diana, kita sebenarnya bisa bicarakan masalah ini baik-baik. Ucap Denny berusaha membujuk. Tapi, pada kenyataannya wanita itu tetap kekeh pada pendirian. Ya sudah, jika kamu tak mau melakukannya, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak anarkis. Diana menyeringai. Ia lantas memanggil Marinka. Marinka? Ya, Nyonya? Kemarikan benda itu. Biur. Bab ke-26. Bawa air cuka dan juga jus cabai itu ke lantai ketiga. Orang-orang kita mengatakan bahwa Dini dan juga wanita bernama Susi itu ada di sana. Bergegaslah Diana memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju ke sana dan mengamankan lokasi. Beberapa di antaranya pun dia minta untuk merekam aksi tersebut. Hal ini dia tujukan untuk membuat Susi jera supaya tidak merebut laki-laki yang jelas-jelas masih memiliki seorang suami. Ketika berada di lantai 3, dada Diana sudah sangat bergemuruh. Dia segera menghampiri kedua pasangan selingkuh itu. Meskipun sudah berniat untuk tidak melakukan hal-hal gila, tetapi pada dasarnya siapa yang tidak merasa panas dengan tindakan suaminya itu? Terlebih telapak tangan lebar pria berperut buncit berusia 50 tahun itu menggamit erat pinggang Susi. Jelas saja Diana merasa tidak terima. Terlebih, semua harta yang dimiliki oleh Denny masih beratasnamakan dirinya. Semua adalah miliknya dan pria itu hanya numpang tenar saja. Hingga kekesalannya pun memuncak ketika Denny justru terang-terangan memilih wanita itu daripada dirinya. Diana pun tidak terima. Dia langsung mengambil jus cabai yang dicampur merica beserta air cuka tersebut, kemudian mengguyurkan tepat pada wajah Susi. Wanita itu menjerit lantang. Tubuhnya basah dan kedua bola matanya pun pedih. Tidak sampai di situ saja, pun langsung menerjang dirinya dan membuka rok mininya itu. Memasukkan beberapa jus cabai itu ke area kelimanya dan seketika Susi meringis karena dirinya menjadi perhatian dari beberapa orang yang ada di mall tersebut. Tidak hanya menerjang ke arah Susi saja, akan tetapi Diana juga menerjang ke arah suaminya dan menendang aset pria itu supaya tidak meremehkannya lagi. Ketika Susi meringis di bawah kakinya, begitupun dengan Denny yang melakukan hal yang sama, Diana pun tetap pada kebingsannya. Itulah balasan untuk wanita maupun laki-laki yang tidak tahu diri sepertimu. Itulah balasan untuk kalian berdua. Mulai detik ini, aku meminta cerai dan aku akan mengurus surat perceraian kita. Anak-anak ikut denganku, dan jangan pernah membawa secuil pun harta yang kumiliki, karena kamu hanya menumpang padaku saja. Silakan jika kamu ingin melanjutkan hubungan dengan wanita ini. Aku tidak melarangnya sama sekali.
Karena kalian berdua sama-sama sampah yang pantas bersama di area yang menjijikan pula. Diana segera pergi dari sana setelah anak buahnya menyodorkan air mineral dalam botol kecil guna membasuh telapak tangannya yang terkena jus cabai tadi. Meskipun terasa panas, tetapi tidak pernah panas hatinya saat ini. Namun, Diana benar-benar puas ketika melihat wanita yang telah merebut suaminya itu justru tidak berdaya di bawah kakinya. Viralkan kejadian itu. Pastikan kampus wanita tadi gempar dan dia di drop out dari kampus itu. Buat dirinya menyesal. Sebagai orang yang berkuasa, Diana tentunya tidak akan bermain-main dengan apa yang dia putuskan saat ini. Dia akan tetap membuat Susi maupun keluarga Susi hancur lebur dalam genggamannya. Di tempat lain, Arin pun merasa tidak nyaman karena dia diminta oleh editor salah satu platform online tempat dia menulis cerita bersambung itu untuk mengekspos identitasnya. Beberapa bulan belakangan, dia memang menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Terlebih bukunya yang saat ini menembus tayangan ke-500. 000 pun sekarang akan naik cetak. Hingga ia pun risau ketika harus mengekspos identitasnya. Aduh, saya tidak mau melakukan hal itu karena tidak ingin dikata sombong oleh orang-orang terdekat saya. Bagaimana jika Anda menulis biodata saya tetapi tidak dengan jenis kelamin dan juga di mana tempat saya tinggal? Baiklah kalau begitu. Saya setuju dengan usulan yang terakhir. Benar, Pak. Oh, begitu. Ya sudah. Baik, Pak. Selamat sore. Arin segera menutup panggilan telepon miliknya dan meletakkan benda pipi itu di atas meja. Sayangnya, hal tersebut menimbulkan kecurigaan di benak teman-temannya yang lain. Lu punya pacar? Tanya Amelia sembari duduk di samping sahabatnya ini. Dia mencomot makanan ringan yang ada di atas meja Arin. Begitupun dengan Rika yang tampak antusias membahas sang janda muda. Mau janjian ngedate malam ini ya? Enggak. Siapa bilang? Aku tidak memiliki kekasih dan hanya dekat saja. Tetapi untuk kali ini, bukan kekasihku yang menghubungi. Aku Arin dengan jujur. Heleh, ngaku sajalah. Rika yang memang tidak tahu apa yang dilakukan Arin sekarang pun tampak mendesak. Sedangkan Amelia sudah mengerti ketika Arin mengedipkan sebelah matanya kepada wanita itu. Enggak, Kak, ini dari pihak penerbit yang ingin. Arin? Panggil Yohan yang seketika membuat Arin menghentikan ucapannya. Ya, Mas? Wanita muda itu menoleh ke arah Yohan berada. Ia merasa berdebar-debar ketika melihat pria itu lagi dan lagi. Bisa ke ruangan saya sebentar? Tanya Yohan. Meskipun ini jamnya istirahat, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu kepada Arin. Arin tampak menimbang sejenak dan tidak langsung mengiyakan. Setelah teman-temannya mendorongnya untuk segera menemui pria itu, barulah Arin beranjak dari sana. No, dipanggil Pak Bos. Manalah tahu diajaknya tak undangan dan segera melangsungkan resepsi pernikahan. Sika, mana ada? Hubungan kita saja menggantung dan tidak jelas. Itu karena kamunya yang tidak mau diseriusi oleh Pak Bos. Andai kamu mau serius dengan beliau, aku yakin hidupmu akan terjamin. Rin. Arin tidak menanggapi celotehan teman-temannya itu. Dia segera pergi dari sana dan menemui Yohan yang saat itu berada di belakang kursi kebesarannya. Ya, Mas. Ada perlu apa Mas memanggil saya? Ini, ambillah. Arin terpekur ketika melihat kotak kecil beludu berwarna merah yang disodorkan ke arahnya. Dia bukan wanita polos dan tentunya sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh Yohan saat ini. Mas, kita ini sudah sama-sama dewasa. Terima atau tidak, aku tetap akan berjuang untukmu. Ini adalah cincin tanda bahwa kita telah mengikat hubungan. Aku tidak menerima penolakan. Arin pun segera menyimpan kotak tersebut dan menganggap hal ini sebagai lamaran. Mereka sudah dewasa dan tentunya sudah dekat sangat lama. Maka dari itu, Arin tidak akan menutup diri kembali ketika pria itu kembali mendekatinya. Toko memang sangat ramai, sehingga waktu pulang yang biasanya pukul 04.
00 sampai 05. 00 sore pun saat ini molor hingga pukul 8 malam. Hingga saat waktu menunjukkan pukul 08. 00 lebih 15 menit, Arin pun keluar dari bangunan toko tersebut menuju ke lokasi parkir dan segera pergi meninggalkan tempat itu. "Rin, langsung pulang?" tanya Amelia. Dia pun juga ikut lembur malam ini dan ingin pulang bersama Arin. Tetapi, suaminya pun tiba-tiba menjemput dan dia tidak meminta tebengan kepada sang janda muda. "Ya, Mel, kamu dijemput kan?" Duluan aja, Gi. Suamiku udah OTW." "Oke, bye." Arin tidak sabar ingin memberitahukan perihal lamaran tersebut kepada kedua orang tuanya. Tetapi baru saja dirinya berjalan sekitar 1 kilometer, tiba-tiba dari arah depannya ada sebuah mobil yang menyalakan klakson dan juga mengatur lampu mengarah lurus pada matanya dan membuat dia silau. Terlebih, laju mobil itu juga mengarah ke arahnya sehingga brak. Bab ke-27. "Tuan, Tuan! Arin kecelakaan dan saat ini dia dibawa ke rumah sakit terdekat," tutur seseorang dari seberang telepon sana yang diminta Yohan untuk mencari tahu di mana keberadaan Arin. Karena sejak dia menghubunginya 1 jam yang lalu, tidak ada tanggapan dari Arin dan ponsel Arin pun tidak aktif membuatnya cemas. "Apa?" Yohan terhenyak dari tempat duduknya dan dia merasakan bedanya pun ikut berdebar-debar kencang. Kabar ini benar-benar menghentak jiwanya dan membuat dia nyaris tak bisa berbuat apapun setelahnya. "Benar, kami mendapatkan info tersebut ketika Tuan menyuruh kami mencari tahu kemana Arin berada. Ternyata sepeda motornya ditabrak oleh seseorang dari depan dan ringsek parah," tutur seseorang itu yang membuat Yohan meraup wajahnya menggunakan telapak tangan. Seakan tidak sanggup mengucap kalimat yang menggantung di ujung jurang kerongkongan. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya mendadak khawatir. Yohan tidak ingin terjadi sesuatu pada Arin. Bergegaslah dia mengambil jas miliknya dan juga dompet yang tergeletak di atas meja. "Saya juga belum memastikan ke rumah sakit yang menangani Arin. Tetapi saat ini beliau masih berada di ruang operasi." "Operasi?" Seberapa parah kecelakaan yang dialami Arin sehingga membuat wanita itu harus berada di ruang operasi? Pertanyaan itu yang digaungkan oleh Yohan secara berulang-ulang. Yohan lalu segera mematikan panggilan telepon itu sepihak setelah mengetahui di mana rumah sakit yang menampung Arin saat ini. Laki-laki itu berkendara seperti orang kesehatan dan melajukan kendaraan roda 4 mewah miliknya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya sudah kacau balau antara siapa yang sengaja menabrak Arin atau memang ini adalah kecelakaan biasa yang tidak dapat Arin hindari. Dia mengetahui dengan betul bahwa Arin bukanlah tipe wanita yang akan berkendara dengan kecepatan tinggi. Lantas, apakah dugaannya benar? Beberapa saat kemudian, setelah memerintahkan anak buahnya mencari tahu segala hal, Yohan pun mendapatkan jawaban yang pasti bahwa kemarin saat ini memang mengalami kecelakaan yang disengaja oleh mobil berwarna hitam yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. "Shit! Aku tidak akan membiarkan Arin terluka setelah ini," ucap Yohan seraya memukul roda kemudinya karena dirasa lampu merah yang ada di hadapannya ini terlalu lama. Yohan menepikan kendaraan di bahu jalan ketika mendapatkan panggilan telepon dari orang-orang yang dia minta memantau segala hal terkait Arin. "Apa yang kalian temukan?" tanya Yohan dengan wajah merah padam. Telapak tangannya mengepal erat di atas paha dan dia sendiri merasa dadanya bergemuruh. Rasanya tidak mungkin saja Arin mengalami kecelakaan biasa jika ini bukan karena disebabkan oleh orang lain yang sengaja menginginkan Arin kecelakaan. "Kami mendapatkan identitas pelaku penabrak Nona Arin, bos. Kami akan memberitahukan identitasnya kepada Anda sekarang," tutur sang anak buah yang membuat senyum di kedua sudut bibir Yohan seketika mengembang. "Baiklah, kerja yang bagus. Amankan orang itu terlebih dahulu dan aku akan segera ke sana setelah ini. Aku akan memastikan bagaimana kabar Arin terlebih dahulu lalu setelahnya kita akan mengurusi masalah itu bersama-sama." "Baik, bos."
Johan segera melajukan kendaraan roda 4 miliknya menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia segera menuju ke ruang operasi. Baru saja berbelok dan ingin menuju ke ruang operasi, tiba-tiba pria itu dikejutkan dengan kedatangan beberapa rekan kerja Arin, yaitu Amelia, Rika, dan juga beberapa orang yang dia kenal. Begitupun dengan kedua orang tua Arin yang ternyata sudah berada di sana dan menatapnya lekat. "Om, Tante, bagaimana kabar Arin?" Tanyanya meringsek maju mendekati ke arah beberapa orang itu yang saat ini tengah menatapnya. "Maaf, Anda ini siapanya?" tanya Bu Santi penasaran. Karena selama ini, dia mengetahui bahwa Arin tidak berhubungan dengan laki-laki manapun. Dan ketika melihat putrinya ternyata dikhawatirkan dengan laki-laki yang memakai jas rapi seperti itu, tentu saja membuat Bu Santi dan juga suaminya bertanya-tanya. Rosita pun membisikkan sesuatu kepada kedua orang tua Arin dan seketika mereka pun langsung mengerti siapa yang ada di depan mata mereka. "Saya adalah teman dekat Arin. Bagaimana kabarnya, Om, Tante?" Johan dan tidak memperdulikan bahwa mereka baru saja bertemu dan sikapnya ini memang terkesan berlebihan. Akan tetapi, kekhawatirannya tidak dibuat-buat dan dia sungguh takut jika sampai kehilangan Arin. Dia masih ada di dalam ruang operasi sana. Sudah sejak tadi tidak ada dokter yang keluar memberikan penjelasan apapun. Johan pun tidak menimpali dan dia melihat gurat kesedihan terpancar dari mata kedua orang tua Arin. Lantas, Johan berinisiatif mengambil tempat duduk di samping kedua orang tua Arin dan berbicara mengenai kedekatan mereka. Dia tidak ingin menutup-nutupi apa yang dia rasakan kepada Arin karena kedua orang tua Arin pun bertanya mengenai hal itu. Sudah 1 jam terlalu dan Johan tidak mendapatkan kabar apapun dari dalam sana. Seperti itu mondar-mandir di depan ruang operasi dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tua Arin. "Pak, sepertinya anak kita memang disukai oleh laki-laki ini. Tetapi Arin mengatakan bahwa ini adalah bosnya. Bu, kita jangan terlalu berharap kepada beliau karena sudah dapat dipastikan kondisi ekonomi kita berbeda. Jangan terlalu banyak berharap, Bu." Saat kedua orang tua Arin tengah berbisik-bisik lirih, tiba-tiba saja pintu ruangan operasi terbuka. Seorang dokter keluar menggunakan pakaian serba hijau dan memanggil nama keluarga Arin. "Ya, kami keluarga Arin, Dok. Bagaimana kondisinya sekarang?" Bukan Pak Yanto ataupun Bu Santi yang bertanya seperti itu, tetapi yang berucap demikian adalah Johan. Laki-laki itu tampak serius bertanya kepada sang dokter. "Kondisinya cukup parah karena kaki kanannya patah. Operasi sudah berhasil tetapi beliau belum sadarkan diri hingga saat ini. Dia kekurangan banyak darah dan kami tidak memiliki stok darah yang sama dengan beliau. Apa di sini ada yang memiliki golongan darah AB negatif?" "Saya, Dok. Saya adalah ayahnya. Darah saya pasti sama dengan Arin karena saya adalah ayah kandungnya. Dokter bisa mengecek kecocokan darah saya dahulu." Dokter itu menganggukkan kepala dan meminta sang suster untuk segera melakukan pengecekan terhadap laki-laki tersebut. Sedangkan Johan sendiri pun tampak terpukul dengan pengakuan yang baru saja disampaikan oleh sang dokter. Segera setelah dokter itu kembali ke ruang operasi, pria itu menegakkan punggungnya dan menyandarkan kepala yang begitu berat ke tembok dingin. Ucapan sang dokter tadi terngiang-ngiang di kepalanya dan dia sendiri pun dapat mendengar isak tangis dari ibunya Arin yang semakin tergugur. Arin mengalami patah tulang kanan dan dapat dipastikan proses penyembuhannya akan lama. Beberapa jaringan yang ada di sekitar betisnya rusak. Apakah ada kemungkinan dia bisa sembuh total, Dok? Apakah dia bisa berjalan lagi? Tanya Johan penuh harap. Untuk saat ini, kami belum bisa memastikan karena harus memantau lebih lanjutnya. Kemungkinan terburuknya adalah kaki kanannya lumpuh total. Shit! Bab ke-28. Gini kawan-kawan, ceritanya itu saya akan dapat info dari teman. Katanya kalau pencet tamat langsung di account. Aku kan gak percaya, soalnya bukuku satunya, pencet tamat sudah 1 minggu gak di account. Aku iseng lah coba. Baru 1 detik klik, tamatnya di account beneran. Ya jadi, gak bisa nambah bab gitu loh.
Maaf ya, tamat pun terpaksa dan gantung. 1 jam kemudian, Janasan mengikuti Pak Yanto dan juga Bu Santi di mana mereka berdua mendorong ranjang perawatan Arin menuju ke ruang perawatan. Sesampainya di sana, Johan berdiri di ujung berangkar perawatan dan tersenyum ke arah Arin yang saat itu juga memasang senyum tipis ke arahnya. "Mas Johan, mengapa sudah tiba di sini?" tanya Arin dengan lirik yang disambut senyuman tipis di wadah Johan. "Justru Nak Johanlah yang sudah berada di sini ketika Bapak dan Ibu tiba, Rin," ungkap Pak Yanto dengan jujur. Arin mengangguk. "Terima kasih karena sudah perhatian kepada saya, Mas. Sudah sewajarnya aku melakukan ini." Pak Yanto dan juga Bu Santi tampak saling pandang dalam diam. Mereka bukannya tidak mengerti dengan apa yang disampaikan Johan saat ini. Karena merasa sedikit canggung dengan kedatangan bos anaknya itu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut dan berdalih ingin membayar administrasi. "Bu, Pak, kalian berdua ingin kemana?" Tentunya Johan tidak ingin berada satu ruangan dengan Arin. Ia canggung bukan main, karena dia kedapatan memberi perhatian lebih pada Arin. "Mau bayar administrasi, Nak Johan? Kami..." "Administrasinya sudah saya bayar lunas, Pak, Bu, Ibu, dan Bapak tak perlu khawatir." Baik Pak Yanto dan Bu Susi saling pandang dalam diam. Begitupun Arin sendiri yang juga terkejut dengan pernyataan Johan barusan. Merasa tak enak, Bu Santi pun mendekat. "Nak Johan, mengapa Nak Johan melakukan itu?" Uang Arin bahkan cukup untuk... "Nggak perlu, Bu. Sebelum operasi, mereka meminta DP dan saya pun langsung membayarnya. Menunggu Bapak dan Ibu lama. Jadi tidak masalah. Mas, nggak perlu repot-repot begitu. Nanti Arin ganti uangnya, Mas. Sudahlah, jangan pikirkan. Lebih baik kamu pokirkan kondisimu, Rin. Kamu tidak boleh banyak pikiran kali ini. Segeralah sembuh, lalu bekerja lagi." Senyum tulus yang diberikan Johan jelas membuat Arin tak nyaman. Wanita itu bersikap kikuk. Pada akhirnya, tak ada yang membahas masalah administrasi lagi karena mereka larut dalam pembicaraan hangat, layaknya sebagai anggota keluarga. Johan berdiri di samping tempat tidur Arin. Wajahnya tampak lega melihat kondisi Arin yang sudah mulai membaik. Dengan senyum lembut, Johan menggenggam tangan Arin dan berbicara. "Rin, aku pulang dulu. Besok aku kembali. Kabari aku, ya?" Arin tersenyum tipis, namun sedikit cemas. "Tapi, Mas, ponselku tidak tahu di mana saat aku kecelakaan. Jadi, ini, tadi dokter mengatakan barang-barang pasien ada di resepsionis. Jadi, aku ambil." Johan mengeluarkan ponsel Arin yang layarnya retak, namun masih bisa digunakan. Pun dengan tas selempang milik wanita itu yang sedikit koyak. "Ponselnya retak layar saja, masih bisa digunakan. Besok, aku belikan yang baru. Setuju? Mas, gak usah berlebihan." Arin menggeleng, tampak malu dengan perlakuan Johan yang terasa berlebihan baginya. Johan tersenyum, memperlihatkan kasih sayang dan ketulusannya. "Untuk calon istriku, tak ada yang berlebihan, Rin. Aku pamit, jaga dirimu, ya?" Sebelum pergi, Johan sebenarnya hendak mencium kening Arin dengan lembut. Tapi, dia urungkan sebab ada Pak Yanto dan Bu Santi. Johan tak mau dianggap sebagai lelaki tak sopan. Arin hanya bisa menatap Johan dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat beruntung memiliki pria seperti Johan di sisinya. Pak Yanto dan Bu Susi, orang tua Arin, yang berdiri di pintu kamar, juga tersenyum melihat kebahagiaan putri mereka. "Beruntungnya kamu, Rin. Dia sudah lama deketin kamu," ucap Pak Yanto dengan senyum lebar, sebab baru kali ini Arin mau terbuka tentang Johan. Selama ini, yang Pak Yanto dan Bu Santi tahu, putrinya tak dekat dengan siapapun. Dan kini, ternyata Arin menyembunyikan hal itu. Arin menggeleng. "Ya, belum lama, Pak. 8 bulanan. 8 bulan,
Pak Yanto terkejut. Dia memandang ke arah istrinya. "Iya," jawab Arin dengan nada santai. Bu Santi yang mendengar percakapan itu ikut nimbrung. "Itu artinya sejak kamu masih bersama mantan suamimu itu, Rin? Apa sebenarnya penyebab keretakan rumah tanggamu adalah Yohan?" Bu Santi mengerutkan kening. "Kamu sengaja deketin Yohan dan berpisah sama Rama gitu?" Arin segera menggeleng. "Enggak lah, Bu, Arin nggak seperti itu. Dulu, Mas Yohan memang menyukaiku. Dia sempat melamarku, tapi ibunya nggak setuju. Jadi, Arin mundur dan menikah sama Rama. Arin tahu kondisi finansial kita berbeda dengannya. Maka dari itu, Arin nggak mau deketin lagi, Bu. Dan semalam sebelum Arin pulang, Mas Yohan ngelamar aku." Ain menunjukkan sebuah cincin bertahta berlian mengkilat. Begitu indah saat Bu Santi dan Pak Yanto memperhatikan benda yang kini dikeluarkan dari dalam tas selempang itu. "Kamu nerimanya, Rin?" Bu Santi menyahut. Dia tampak mengerutkan kening ketika melihat suaminya. Arin diam. Dia bingung menjawabnya. "Nggak tahu, Bu. Pak, aku belum memberi jawaban. Aku tahu Mas Yohan diharapkan seseorang. Dan aku nggak mungkin menerima itu tanpa pertimbangan matang, Bu. Mas Yohan pun tahu prinsipku. Dia akan menunggu. Jangan lama-lama, Rin. Ibu takut timbul fitnah. Kalau hati sudah sreg, Bu, jangan menekanku kayak gitu. Soalnya, Arin belum mau terburu-buru. Biarlah kata orang gimana, Bu. Arin takut salah pilih lagi, Bu." Pak Yanto dan Bu Santi sama-sama menghela napas. Mereka tahu Arin pasti bisa mengatasi ini dengan mudah. "Ya sudah, Ibu dan Bapak pasrahkan sama kamu." Mereka berbincang hangat setelahnya. Sedangkan di tempat berbeda, Rosa marah-marah sebab Ain kini masih baik-baik saja. Rosa duduk di ruang kerjanya, wajahnya merah padam karena marah. Dia menggenggam telepon genggamnya erat-erat. Suara para anak buahnya terdengar dari ujung sana. "Bagaimana bisa kamu tak membunuhnya? Padahal aku sudah menyuruhmu menabraknya dan menggilasnya saja," teriak Rosa dengan nada tinggi. "Maaf, Bos. Saya juga tidak tahu. Yang saya yakini, Arin sudah tewas. Manalah tahu dia. Dia masih baik-baik saja. Shit. Dia sehat walafiat dan hanya cacat kaki. Kalau begini, rivalku untuk mendapatkan Yohan masih tak bisa disingkirkan. Dasar tidak becus." Potong Rosa dengan amarah yang memuncak. Tanpa menunggu jawaban lagi, Rosa menutup telepon dengan kasar. Emosinya tak terbendung, dia langsung membanting ponselnya ke arah sofa di depannya. Suara keras terdengar, dan beruntunglah ponsel itu tidak jatuh, pecah berkeping-keping. Rasa marah dan kecewa bercampur dalam diri Rosa. Rencana yang sudah ia siapkan dengan matang untuk menghilangkan Arin dari kehidupan Yohan gagal total. Kini, harapan untuk mendapatkan cinta Yohan semakin tipis, dan semua itu karena ketidakbecusan anak buahnya. Rosa mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarah yang semakin membuncah. Dia berjanji dalam hati akan membalas semua ini, dan tak akan membiarkan Arin hidup dengan tenang. Dalam keadaan apapun, Rosa bertekad akan merebut Yohan dari tangan Arin, meskipun harus mengorbankan segalanya. Ketika Rosa mendekatkan ponselnya lagi ke telinga, dia memerintah. "Kau, sabotase Arin sekarang. Aku mau kau membunuh dia dengan cairan khusus yang akan kuberikan pada Dor." Ah! Tamat.